Mana yang baik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mana Abdul Majid? Kemarin nggak habis? Mana? Iya. Diri. 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 Pelajaran diulangi nggak ya? Abdul Rahman. Mana Abdul Rahman? Hah? Ada. Adityo Prabowo. Apa itu alhamdu menurut bahasa? Ucapan karena suatu perintah dalam pilihan. Ulang kembali. Berdiri. Adlan Muhammad. Apa itu alhamdu menurut bahasa? Terus ya? Ujian apa? Hah? Berdiri. Ahmad Rizki Ginanjar. Mana Ahmad Rizki? Datang. Dan kalau yang telat jangan dikasih duduk ya, berdiri dulu. Yang datangnya telat, berdiri. Kalau yang duduk, yang duduk, yang udah duduk. Alfian Raihan. Datang. Amrian Syah S. Apa itu alhamdu menurut bahasa? Alhamdu menurut bahasa. Diri. Asep Khairuddin. Asep. Yang lain yang buka bukunya ya. Jangan curang, mana berdiri daripada nyontek. Afif Muhammad Fauzi. Belum. Bagus Dwi. Khairul Anwar. Apa itu alhamdu menurut bahasa? Alhamdu menurut bahasa adalah ujian dengan ucapan untuk sesuatu yang keindahan yang dilihat oleh mimpi. Kurang tepat. Ujian dengan ucapan
Dadang es. Dadang es bukan yang orang komik. Orang Halim. Ya. Dezar Ahmad. Mana Dezar Ahmad? Apa alhamdulillah menurut istilah? Nggak tahu. Alhamdulillah artinya apa? Alhamdulillah artinya apa? Nggak tahu. Nggak dibaca bukunya. Hah? Nggak. Diri. Desa Rahmat itu ya. Dani. Mana Dani? Apa alhamdulillah artinya? Artinya alhamdulillah kan subhanallah, alhamdulillah artinya apa? Nah, tahu juga berdiri. Habis belajar dibuka lagi bukunya, jangan matematika dulu dibuka ya. Edi Jurijat. Apa alhamdulillah menurut istilah? Fahri Al-Atas. Apa itu alhamdulillah menurut istilah? Ada juga diri. Farhan Muhammad. Mana Farhan? Belum ada. Fauzan Muhammad. Suatu perbuatan yang menerangkan tentang pengagungan atas zat yang telah memberinya nikmat, baik nikmat untuk dirinya, baik nikmat untuk dirinya maupun nikmat untuk orang lain. Yang lain harus bisa dong. Hamzah. Ya ada. Jundi Ibrahim. Khairul Anhar. Hukum bismillah udah berapa? Udah. Berapa hukum bismillah? Hah? Diri. Kristono. Mana Kristono? Muhammad Lutfi. Muhammad Alifatani. Berapa hukum bismillah? Ada 4 titik. Wajib, sunnah, apa ya? Wajib, sunnah, lupa lagi. Wajib, sunnah, diperbolehkan apa gitu. Wajib, sunnah, lupa Bib, gua lagi. Muhammad Bagir. Mana Muhammad Bagir? Gak ada. Muhammad Faisal Saputra. Berapa hukum bismillah? Hukum membaca bismillah dulu. Ayo berdiri. Muhammad Faisal Saputra. Kemarin baik juga. Nggak datang. Muhammad Hari Mulyadi. Muhammad Reza S.E. Muhammad Rizki Hadi. Datang juga Muhammad Sahrul Rabi. Berapa hukum bismillah? Yakin? Yakin? Diri. Baik. Naufal Ahmad Fadillah. Berapa hukum bismillah? Kan aja. Wajib, sunnah,
Nah, Nur Khalis. Jadi Muhammad Sarrobi hadir ya? Nur Khalis. Kapan diwajibkan membaca bismillah? Saat membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, Panji Arya Sanjaya. Kapan disunahkan membaca bismillah? Dalam setiap hal ya. Dulu. Rafli Maulana. Mana Rafli? Reski Dwi Okti. Kapan dimakruhkan membaca bismillah? Saat melakukan segala sesuatu yang makruh karena aslinya. Saat Rizki Dwi Okti ya. Rizal P. Kapan diharamkan? Saat melakukan perkara yang haram karena aslinya. Saat Saiful Bahri. Mana Saiful Bahri? Tegar. Kenapa dalam hukum bismillah tidak ada hukum mubahnya? Jadi Tegar ya. Taufan. Mana Taufan? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Usep Sutrisna. Kenapa hukum bismillah tidak ada yang mubah? Karena semua perkara yang sunnah sudah mencakupi seluruh perkara yang mubah. Kiri. Seluruh kami apaan? Diri kebanyakan duduk di mobil. Baik. Siapa yang bisa menjawab angkat tangan dari sini? Bisa dulu. Ada yang bisa? Jangan yang dulu, yang berdiri. Karena setiap hal dalam Islam itu merupakan pokok yang menjadi perhatian kita lakukan, sehingga dikatakan dalam melakukan segala hal itu kita bisa memberikan bismillah. Kenapa enggak ada yang hukum mubah? Haram ada, makruh ada. Karena setiap sesuatu asalnya adalah mubah. Oh, asalnya mubah berarti ya? Hah? Setiap sesuatu. Ini ulangin sekali habis itu ditanya. Yang bisa jawab dulu. Setiap sesuatu yang aslinya sunnah tidak akan berubah menjadi mubah. Coba bisa ulangin. Setiap sesuatu yang asalnya sunnah tidak akan berubah menjadi mubah. Apa lagi? Setiap sesuatu sunnah tidak akan berubah menjadi mubah. Setiap sesuatu yang aslinya sunnah tidak berubah menjadi mubah. Apa lagi? Apa lagi? Setiap sesuatu yang sunnah tidak akan berubah menjadi mubah. Kurang. Aslinya kan Setiap sesuatu yang aslinya sunnah tidak akan berubah menjadi mubah. Setiap sesuatu yang aslinya sunnah tidak akan berubah menjadi mubah. Ya.
aslinya sunnah tidak akan berubah menjadi mubah. Ayo. Setiap sesuatunya yang sunnah tidak akan berubah menjadi mubah. Duduk. Maksudnya. Ulang. Setiap sesuatu yang aslinya Sunnah tidak berubah menjadi mubah. duduk. Ayan. Kurang. Setiap sesuatu yang aslinya sunnah tidak akan berubah menjadi mubah. Kurang. Setiap sesuatu Yang aslinya sunnah. yang Oh gitu. yang telah siapa namanya? Belum ada. Baik. Yang diri udah mulai berkurang ya. Kata pertama banyak semuanya. Diri. Ini biar apa? Biar benar ya. Diulang ya, masih sedikit nggak ada yang bisa. Baik. Berkata Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah, hukum membaca Alhamdulillah. Sudah belum? Sama 4 ya. Yang pertama wajib seperti saat khutbah. Saat khutbah. Tapi khutbah di sini bukan khutbah sembarangan ya. Ini dari pahami khutbah itu ada maksud khutbah wajib atau yang serupa dengan yang wajib. Khutbah wajib atau yang serupa dengan yang wajib, walaupun aslinya sunnah. Contohnya khutbah Id. Ya, khutbah Id serupa nggak sama khutbah Jumat? Serupa. Maka alhamdulillahnya menjadi wajib. Tapi kalau khutbah nikah serupa nggak sama khutbah Jumat? Enggak. Maka alhamdulillah di situ tidak menjadi wajib. Nah, yang kedua sunnah. Yang kedua sunnah. Di setiap atau hukum aslinya adalah sunnah. Hukum aslinya sunnah. Dalam segala hal setelahnya kita sunnah mengucap alhamdulillah. Atau awal ya, awal dan akhir perkara sunnah mengucap alhamdulillah. Kemudian makruh setelah melakukan hal yang dimakruhkan karena aslinya. Contohnya habis nyabut uban. Nyabut uban dapat alhamdulillah. Nah ini makruh ya. Karena mencabut uban itu makruh. Yang keempat haram. Bukan diharapkan setelah melihat atau setelah melakukan perkara yang diharamkan karena aslinya. Dalam minum khamr bertahap dengan
mengucap alhamdulillah bismillah khamar dosanya gedean mengucap alhamdulillah. Kenapa? Karena dia seakan-akan mengejek ya. Allah melarang terus dia menantang Allah, saya bersyukur atas aku memujimu, alhamdulillah. Jadi kalau puji Allah setelah perbuatan baik. Rabbil alamin. Rabb artinya banyak. Satu artinya Tuhan. Rabb sama artinya apa? Tuhan. Kedua pemilik. Ketiga pendidik. Rabb. Kalau kalimat Rabb disandarkan kepada Allah artinya tuh kayak di sini alhamdulillahirabbil alamin. Kalau disandarkan kepada guru ya, jadi pendidik murabbi ruhi wa jasad ya, dari kalimat rabba yurabbi tarbiyatan wa huwa murabbi. Kemudian kalau disandarkan kepada pemilik kambing misalnya, hadza rabbul ghanam, ini dia pemilik kambing, jangan dibilang Tuhan kambing ya. Itulah bahasa Arab harus melihat kepada apa disandarkan kalimat itu. Jangan langsung menuduh yang tidak. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Beliau waktu didatangin oleh Abraha, dipanggil ya. Sebelum dipanggil dirampas dulu 200 unta beliau sama Abraha. Abraha besok menyerang Ka'bah, manggil Abdul Muttalib, apa pendapatnya? Datang Abdul Muttalib, gimana? Aku akan menyerang Ka'bah besok. Kata Abdul Muttalib, bodoh amat. Yang saya mau unta saya balikin. Kenapa demikian? Bukankah engkau penjaga atau pemimpin Quraisy? Kata Abdul Muttalib, li'annani rabbul ibil wal Ka'bah wal bait rabbun yahdi. Karena aku rabbul ibil, karena aku pemilik unta. Wal bait, sedangkan Ka'bah rabbun yahdi, ada Tuhan yang menjaga. Bukan ada pemilik yang menjaga, tapi ada Tuhan yang menjaga. Sama-sama Rabb, tapi artinya berbeda. Di sini kita artikan apa? Tuhan. Al-alamina. Al-alamina adalah makhluk Allah yang diberikan akal. Makhluk Allah yang diberikan. Dengan itulah Al-Quran dimulai. Karena perintah Allah dalam Al-Quran ditujukan kepada yang berakal. Paham? Jadi artinya apa? Tuhan semesta alam. Ya. Rabbil alamin, Tuhan jin, malaikat dan manusia. Hanya 3 makhluk Allah yang manusia, jin, dan malaikat.
Kalau semesta alam itu bahasa Arabnya alam, tanpa ditambahin ya dan nun. Kalau misalnya Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alam, baru Tuhan semesta alam. Tapi rabbil alamin, Tuhan jin, manusia dan malaikat, karena ucapan Allah berkaitan dengan mereka. Terus Tuhannya binatang, Tuhannya langit, bumi siapa? Allah. Ya. Tapi Allah terkadang umumnya Allah jika berbicara dengan langit dan bumi dengan kalimat milik. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma. Tapi terkadang juga Allah menggunakan kalimat Rabb. Rabbis samawati wal ardh. Nah, di sini Rabbis samawati ada bisa dua arti, bisa pemilik langit dan bumi, bisa juga Tuhan langit dan bumi. Intinya bahwasanya alam ini untuk jin, manusia dan malaikat. Dan dimanapun Allah menciptakan selain tiga jenis makhluk ini, tiga jenis makhluk inilah yang dititipkan oleh Allah untuk menjaga setiap makhluk. Yang dititipkan menjaga alam lahir dunia siapa? Manusia. Siapa yang dititipkan alam ghaib di dunia? Jin. Siapa yang dititipkan alamul ulwi, tempat yang tinggi, malaikat. Langit semua dijaga sama malaikat. Jadi Rabbil alamin tidak salah juga jika diartikan Tuhan semesta alam, biar nggak ribet. Coba kalau diartikan kayak gini kan ribet ya. Tuhan jin, manusia dan malaikat, akhirnya orang nanya itu ya. Udah Tuhan semesta. Tapi kita harus tahu, kita terpelajar harus tahu perinciannya. Jangan cukup Rabbil alamin udah selesai. Ya, Tuhan semesta alam lah. Hamdan, pujian. Iwafi, yang meliputi. Ni'amahu, nikmat-nikmatnya. Ya, nikmat Allah banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, enggak bakal kalian bisa hitung. Per detik, ya. Per detik berapa nikmat yang Allah kasih ke kita? Jangan hitung dari lahir sampai mati, ya. Per detik berapa Allah ngasih kita nikmat? Wah, nggak bisa dihitung. Makanya di sini dikatakan pujian yang meliputi seluruh nikmat. Ini nggak bisa kita hitung. Kalau kita mensyukuri satu-satu nikmat Allah nggak bisa. Wa yukafi'u, dan mencukupi mazidahu, tambahannya. Ya, kalau ada nikmat tambahan dan itu pasti udah dicukupin dengan hamd tadi. Dan ini adalah hamdu ahlil jannah fil jannah. Pujian orang surga untuk Allah di surga nanti. Jadi orang surga memuji Allah di surga nanti seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Wa sallallahu, dan salawat dari Allah. Nah, kalau kita manusia nggak bisa salawat buat Nabi Muhammad, ya. Makanya begitu turun ayat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sahabat datang sama Nabi, ya Rasulullah, kita tahu cara salam kepada engkau. Tapi bagaimana cara saya sholat untukmu? Apakah dengan ruku dan sujud seperti aku sholat kepada Allah? Karena apa? Kalimat di Al-Quran itu yusalluna. Ya, bedanya apa dengan kalimat sholat yang digunakan oleh Allah? Ya, kalimatnya sama. Shalla yusalli sholatan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Ya. Kalau kita pengen sholat Idul Fitri apa? Shollu ya. Nabi juga Allah shollu kepada Nabi. Gimana kata sahabat caranya? Apa pakai ruku, pakai sujud? Kata Nabi lah. Ya. Walakin dulu akan tapi katakanlah oleh kalian Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Katakanlah ya Allah, salawatlah kepada Nabi. Terus kita nggak mampu untuk salawat kepada Nabi, makanya disuruh sama Nabi doa kepada Allah dan Allah pasti menyampaikan salawat tersebut. Dengan jaminan Nabi, ma min ahadin yusallimu alaihi illa radda Allahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidak ada orang yang bersalam kepadaku melainkan Allah langsung mengembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku menjawab salamnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi maka dari itu salawat dari bukan dari wa sallallahu dan salawat dari Allah. Salawat dari Allah artinya rahmat. Salawat dari Allah artinya rahmat. Satu kali salawat kata Nabi diganti 10 rahmat Allah. Kata ulama, jangankan 10 rahmat, 1 rahmat aja cukup buat kehidupan senang kita di dunia dan di akhirat. Jangankan 10. Tapi kalau orang yang beriman enggak mengatakan lebih tunggu sekali aja di salawat. Orang beriman itu tidak pernah kenyang dari kebaikan. Dan nanti orang surga di surga itu saling iri. Ya. Dulu dia di majlis taklim bareng. Yang satu hadir maulid, yang satu telat. Ya. Ternyata pas di surga kok dia karena dia lebih sholawat daripada nyesel. Ya. Nah itu penyesalan ahli surga di surga. Kenapa enggak nambah 1 zikir, 1 sholawat? Nah, jadi 1 zikir aja bisa membuat jarak. Apalagi 1000, apalagi 2000. Nah, terus gimana kita mau sama Nabi Muhammad di surga? Zikir kagak, sholawat kagak ya? Nabi Muhammad setiap detiknya zikrullah. Nah, kita zikir sama Allah kalau sempat. Itu pun kalau ada jamaah. Kalau lagi sholat di kantor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cabut lagi ya. Ada zikir dulu. Tapi kalau lagi di jamaah di masjid ya, mumpung lagi jamaah. Jadi kalau sempat kita zikir, terus minta surga sama Nabi. Makanya waktu kosong kita gunain untuk zikir di kerjaan, di kantor, di mana lagi, di toko, di rumah, lagi santai, zikir aja. Nah, kalau kita bosan dengan sholawat, capek sholawat jenisnya banyak, udah yang lain deh ganti la ilaha illallah, capek la ilaha illallah, ganti subhanallah. Inilah hikmah kenapa Allah memberikan kita banyak model zikir supaya kita nggak bosan. Kayak kita nih di Indonesia nih,
enak. Makanan banyak jenisnya sehingga kita nggak bosan. Coba kalau kayak di Arab sana, di Hadramaut, itu aja makanan. Akhirnya bosan. Oh iya. Salawat dari Allah artinya rahmat. Dari malaikat istighfar. Ya. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, malaikat mintain ampun untuknya. Bukan mintain ampun untuk Nabi karena Nabi nggak punya dosa. Tapi untuk yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Romli itu abahnya Imam Romli ya. Beliau yang terkenal tuh Muhammad Ar-Romli yang suka khilaf sama Ibn Hajar. Abahnya ini Imam Ahmad Ar-Romli, gurunya Imam Muhammad Romli, gurunya Syekh Ibn Hajar, gurunya Al-Khatib Asy-Syarbini. Beliau ditanya mana lebih afdal pendosa, bersalawat apa istighfar? Kata Syekh Ahmad Ar-Ramli, salawat lebih afdal daripada istighfar walaupun dia pendosa. Kenapa? Karena salawat balasannya rahmat. Dan istighfar itu bagian dari rahmat. Makanya di masjid-masjid di masjid-masjid kita kalau Jumatan padahal khatibnya mengatakan fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim, disuruh istighfar gitu tapi bilangnya Allahumma disuruh istighfar baca salawat karena salawat lebih afdal. Terangkum di dalamnya istighfar. Bahkan malaikat yang mintain ampun, bukan kita. Kalau kita yang minta ampun belum tentu diterima. Tapi kalau malaikat, insyaallah boleh. Makanya paling ampuh, paling komplit itu sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita menghilangkan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Baik-baiknya zikir la ilaha illallah. Tapi sholawat komplit. Baik. Kalau dari manusia disebutnya ad-du'a wat tabarruk. Doa dan apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salawat sama Nabi Muhammad, berarti kita minta sama Allah. Ada sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, gimana kalau doaku di suatu waktu ini, misalnya dia punya waktu di hari Jumat dari Jumat untuk sholawat beberapa waktu, dia ngadu ya Rasulullah, gimana kalau seperempat doa aku jadikan salawat kepada. Kata Nabi Muhammad, fa in zidda khairan. Kalau kau tambah bagus. Gimana kalau separuh doa aku salawat ya Rasulullah? Fa in zidda khairan. Kalau kamu tambahin lebih. Gimana kalau 2/3 ya Rasulullah aku jadikan salawat dalam doa? Fa in zidda khairan, kalau kamu tambah. Gimana kalau seluruh doa aku jadikan doa, aku jadikan salawat ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad mengatakan itu yang terbaik. Itu ya. Ini apa? Salawat kepada Nabi Muhammad, doa iya, istighfar iya, rahmat iya. Jadi semuanya komplit. Bahkan dalam hadis walaupun dhaif ya, dhaifus sanad bukan dhaif matannya. Kalau matannya pasti dari Nabi. Yang menjadi permasalahan sahih, hasan dan dhaif ini
adalah sanadnya, perawinya. Satu orang ada yang punya celah. Ya, celahnya orang ahli hadis itu nggak sama kayak kita. Kalau model kayak kita nih jadi ahli hadis, tolak-tolakin hadisnya ya. Bukan lagi dibilang baik, ditolak, ya, mardud. Nah, jadi orang ahli hadis itu sekali ketahuan nggak melakukan sunnah, langsung dicap. Ini orang tidak thiqah. Imam Bukhari datang ke seorang guru, tahu datang sama muridnya, pengen ngambil hadis. Nah, pengen ngambil. Kemudian begitu melihat seorang guru ini yang pengen diambil hadis darinya, jalan ke masjid ngeludah ke kanan. Kata Imam Bukhari, kita balik. Kenapa Imam jauh kita ke sini untuk nyampe kan? Kenapa? Karena orang tersebut meludah ke kanan, beda dengan sunnahnya Nabi Muhammad yang meludah ke bawah atau ke kiri. Itu thiqah atau tidaknya menurut ahli hadis. Jadi jangan dibilang hadis dhaif itu udah enggak ada artinya lah. Kekurangan ulama sanad pada hadis, ya kekurangannya lebih hebat daripada kesolehan kita. Kesolehan kita nih sholat itu, dibandingin sama kesalahan yang menurut mereka salah itu jauh lebih mulia mereka. Karena perbuatan mereka ditimbang. Kalau kita, siapa yang menimbang? Mereka ditimbang. Sehingga kesalahan kecil pun terlihat. Kalau kita kesalahannya banyak kan? Apa benarnya yang banyak? Banyak kan salah? Dalam hadis yang baik, tapi hadis baik ini dalam syariat kita yang suci tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan sandaran dalil, tapi boleh digunakan untuk penyemangat, untuk menambah amal. Dalam hadis Nabi SAW, setiap orang yang bersalawat kepadaku, maka salawat itu akan dijadikan oleh Allah malaikat yang tingginya menembus 7 lapis langit dan menembus 7 lapis bumi. Sayapnya antara barat dan timur. Bagaimana ini? Kemudian Allah menyuruhnya untuk menyebur ke lautan rahmat. Nyebur. Kemudian disuruh naik pada Allah. Setelah itu Allah menyuruhnya untuk mengkibratkan sayapnya. Setiap tetes yang keluar dari sayap itu diciptakan malaikat untuk memintakan ampun kepada hamba yang bersolawat. Kira-kira berapa malaikat yang diciptain? Kalau burung aja begini banyak ya yang nyiprat. Kalau begini antara masyrik dan nikmah min Allah Subhanahu. Bahkan para ulama kita mengatakan salawat kepada Nabi Muhammad guru bagi yang nggak punya. Jadi banyakin salawat daruri. Orang yang salawat males maksiat, rajin taat. Itu orang yang salawat. Udah keseringan dia salawat, mau maksiat nggak bisa, mau taat gampang. Makanya para salaf kita itu membangun majlisnya dengan maulid karena di situ banyak salawat. Makanya kita kalau hadir maulid jangan diem baik, dia ngomong. Begitu. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil muhtari man da'ana sallallahu alaihi. Enggak usah ikut baca, yang penting sallallahu alaihi biar kita salawat sama Nabi. Mereka enggak perlu ikut baca, pas sallallahu alaihi pada diem. Balik Yang baca cukup satu orang, yang lainnya sambut dengan sallallahu alaihi. Berapa kali itu? Banyak. Setiap bait kita bilang sallallahu alaihi, sallallahu
karena itu Nabi Muhammad akan berdiri di samping mizan. Nah, kalau ada hambanya, ada umatnya, dosanya banyak ya, pahalanya nanti Nabi Muhammad membantu dengan jumlah salawat hamba tersebut. Ya, bantu mana? Tapi kalau kita nggak punya salawat, siapa yang membantu? Nah, makanya jangan ikut-ikutan tetangga sebelah aja tuh ya. Nggak mau salawat Nabi yang dibilang bid'ah lah, inilah itu. Tahu, tinggalin, jangan didengerin. Urusan kita sama Allah, sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak ada yang nolongin kita di yaumil qiyamah kecuali Nabi Muhammad. Itu pun karena rahmat Allah. Ya, sama. Salawat dari Allah. Artinya apa tadi? Rahmat dari malaikat, Istighfar dari kita, memohon dan meminta. ya. Wa sallallahu dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersalawat ala sayyidina, kepada sayyidina. Nah, kalimat sayyidina juga banyak artinya. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Ya. Jadi jangan apa? Tergantung penempatan. Nah, kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i, kalimat sayyidina boleh kita sandarkan kepada Allah dan kepada Nabi dan kepada orang yang mulia. Itu pendapat Imam Syafi'i. Beda dengan mazhab lain. Ya, ada yang bilang hanya untuk Allah, hanya untuk Nabi Muhammad. Intinya, sekalipun di Makkah kalau sholawat pakai sayyid. Pernah dengar nggak kalau takbiran? Nah, kalau takbiran di Makkah sholawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, takbiran mereka pakai sayyidina karena itu sudah turun temurun. Nah, dan menurut mazhab Syafi'i boleh kepada Allah, boleh untuk Nabi Muhammad, boleh untuk para orang-orang yang mulia. Karena Nabi Muhammad mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wa la, aku adalah pemimpin anak Adam dan aku enggak bangga. Nah, dan Nabi Muhammad saat masuk ke Bani Quraidah bersama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu Sayyidina Sa'ad sedang terluka. Masuk ke Bani Quraidah. Begitu masuk Bani Quraidah, orang Bani Quraidah pada diam. Soalnya dia punya rencana pengen dibanding Nabi Muhammad dengan batu besar. Tapi Nabi Muhammad tahu, kasih tahu sama malaikat. Begitu Nabi Muhammad datang Sayyidina Sa'ad, Nabi mengatakan, "Qumu ijlalan li sayyidikum." Ayo berdiri kalian, hormati tuannya kalian. Juga Nabi mengatakan untuk Sayyidina Hasan, "Hada waladi sayyidun, waladi hada sayyidun, yajma'u baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Anakku ini adalah sayyid, pemimpin. Dia akan menggabungkan dua kelompok yang besar dari kaum muslimin. Kelompok siapa? Sayyidina Ali dengan kelompok Muawiyah alaihi wasallam. Digabungkan dengan siapa? Sayyidina. Ada di kabar mana? Wala dilihat. Syahidnya apa? Nabi mengatakan wala dihada sayyid. Jadi boleh dipanggil sayyid untuk orang mulia.
desas-desusnya di akhir zaman menuduh Muawiyah yang salah, menuduh Sayyidina Ali yang salah, bla 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 bla. Nabi udah bilang mengumpulkan dua kelompok yang besar dari kaum mana? Jadi dua-duanya muslimin bukan? Nabi udah bilang mereka orang Islam, kenapa kita mencaci maki? Udah dia. Nabi udah bilang muslimin. Sayyidina Ali ditanya, siapa menurutmu Muawiyah? Dia adalah orang Muslim yang bertakwa. Nggak nyalain. Muawiyah ditanya tentang Sayyidina Ali, dia adalah orang mukmin yang bertakwa. Jadi nggak ada benci di hati mereka, cuma menuntut hak. Saat itu terjadi fitnah di tengah mereka, sehingga terjadi peperangan. Makanya ada kita salah para habaib mengalah. Karena saat kita menuntut hak, mungkin ada orang ketiga yang memecah belah. Tadinya kita hanya menuntut hak, akhirnya jadi ada keributan. Nah, ini yang terjadi kan di pengadilan apa ya? Kita nuntut hak, tapi di sana akhirnya jadi ribut dua keluarga. Nah, kalau kita Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW lebih baik at-ta'akhur. Tapi saat zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak apa? Tidak diizinkan oleh sahabat karena engkau orang yang paling berhak menjadi khalifah. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman tidak ada lagi kecuali Ali. Sedangkan Muawiyah saat itu menuntut hak, cari dulu pembunuh Utsman, baru kita tegakkan khilafah. Sedangkan menurut Sayyidina Ali, bagaimana kita mencari pembunuh Utsman kalau khilafah belum ditegakkan? Siapa yang akan menghukumnya? Nah, masuklah orang ketiga yang memecah. Jadi tetap mereka muslimin, mukminin, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita diam. Itu kalimat Sayyidina. Makanya keturunan Sayyidina Hasan dulu dipanggilnya As-Sayyid. Kalau keturunan Sayyidina Husain dipanggil As-Syarif. Nah, setelah udah banyak keturunan mereka berdua, bingung orang mana Sayyid, mana Syarif. Generasi berikutnya akhirnya disebut apa? Udah samain aja, As-Sayyid, As-Syarif sama, campur baur. Nah, makanya kalau di negeri kita Habib ini belakangan udah sebenarnya. Di Malaysia Sayyid, di Brunei Syarif, ya. Sebenarnya sama-sama semua. Kemudian pindahlah Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa ke Hadramut. Di Hadramut beliau dipanggil Syekh Ahmad karena keilmuannya. Karena di Hadramut dulu orang alim dipanggil Syekh. Orang alim dipanggil Syekh. Kemudian saking alimnya beliau dipanggil Al-Imam. Menjadikan imam. Al-Imam Al-Muhajir. Terus turun ke anaknya, ke cucunya. Semua dipanggil Syekh, Syekh, Syekh. Syekh Ali Khalil Ghazali, Syekh Ubaidillah bin Ahmad, Syekh Ali bin Ubaidillah, Syekh Muhammad bin Alawi. Sampai Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak ada Al-Habib Abu Bakar bin Salim, ya kan? Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Umar Al-Muhdar, Syekh Abdul Rahman As-Sagaf. Ini biar kita paham. Jangan Al-Fatihah lalu Al-Habib Abdul Rahman As-Sagaf. Habib Abdul Rahman As-Sagaf boleh? Boleh. Tapi kalau Habib Abdul Rahman As-Sagaf yang dulu julukannya Syekh. Jadi apa? Kita bisa tahu mana terpelajar, mana yang tidak, yang belum tahu, bukan tidak terpelajar ya, yang belum. Sampai kepada Sayyidina Ustaz Al-A'wam Al-Faqih. Beliau tidak pakai julukan Syekh, tapi mendapat julukan Al-Ustaz. Ustaz itu artinya orang yang alim, yang pengikutnya banyak. Ustaz, kalau di Indonesia orang ngajar alim banget panggil Ustaz deh, gampang banget.
Ustaz. Nah, kedudukan yang tinggi, lebih hebat daripada syekh. Pada Indonesia terbalik ya, syekh lebih hebat daripada ustaz. Ya, syekh udah hebat banget. Nah, baik. Az-Zaid naik lagi rukun, kemudian turun lagi, terus masih sebutan syekh, sampai generasi Syekh Abu Bakar bin Salim. Wafat Syekh Abu Bakar bin Salim diteruskan perjuangan beliau oleh murid-muridnya di Hadramaut, di antaranya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi sahib Syekh, Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arsyad. Yang ketiga Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasan atau As-Sayyid atau Al-Habib, boleh. Siapa yang menjuluki mereka, yang memanggil mereka pertama dengan sebutan Al-Habib? Dia adalah Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sahibur Rahim. Nah, dari sejak itu berubahlah kalimat Syekh menjadi Al-Habib dengan syaratnya. Karena julukan Asy-Syekh ini diperuntukkan untuk rumah ilmu, istilahnya ulama di zaman itu. Karena di Hadramaut sana, di Arab ya, di Arab itu ada lima kedudukan. Yang pertama Sadah Al-Alawi, habaib keturunan Nabi. Ini peringkat pertama. Mau di Saudi, mau di Hadramaut, mau di Oman, mau di Emirat, mau di mana? Di Arab itu mereka mengakui jasa terbesar adalah dari Ahlul Baitin Nabi. Yang kedua, setelah habaib di bawahnya ada masyayikh. Siapa masyayikh ini? Baitul Ilm, yang orang rumahnya itu selalu penuh dengan ilmu. Nah, itu biasanya bangsa-bangsanya tertentu, kayak Bafawal, Al-Khatib, Ba'abbad, Baraja. Nah, ini Baitul Ilm. Keturunan mereka disebut dengan Syekh Bajamal bin Sumayy, ya, Basaudan. Ini masyayikh, karena rumah mereka selalu mengeluarkan ulama demi ulama, maka dijuluki Syekh. Setelah Syekh ada Gobilah. Gobilah ini yang punya keturunan banyak, seperti Al-Qadiri, Al-Amir, Al-Ga'iti. Ini Gobilah besar. Setelah itu ada lagi di bawahnya masakin, keluarga kecil. Keluarga kecil, contohnya misalnya Mbak Mukmin, ya, Mbak Bekot, ada ya, atau Bajri, ada di Indonesia Bajri. Terus apa lagi? Walhasil ya. Dan yang paling bawah disebutnya Abid. Abid ini adalah keturunan budak. Ini dulu budak-budak dari Arab itu dibeli oleh para habaib, para ulama Hadramaut, dibebaskan. Kemudian si budak ini tidak menghilangkan jasa, tapi dia tetap berkhidmat kepada habaib yang memerdekakannya. Dan yang paling banyak memerdekakan diantaranya Syekh Abdul Rahman bin Muhammad As-Sakaf. Ya, beliau paling banyak memerdekakan, maka banyak udamnya itu keturunan Abid, seperti Mbak Misri, Mbak Sya'ewet, ya,
faqih atau babiri, alim dan diakui keilmuannya, maka dia bisa naik ke derajat syekh. Karena keilmuannya bisa naik ke derajat syekh perorangan, bukan per keluarga. Kalau syekh tadi ini per keluarga, jadi satu keluarga itu karena banyaknya ulama di kalangan dia, semua keluarganya yang pintar nggak pintar disebut syekh. Nah, kemudian syekh walaupun pintar kayak gimana nggak bakal jadi habib. Ya, nah, siapa yang berhak dipanggil habib dari kalangan Sadah Ba'alawi? Syarat untuk dipanggil habib pertama usianya sudah lebih dari 40 tahun. Kalau masih muda di bawah 40 tahun panggilnya as-sayyid. Nah, tapi kalau muda dia sudah menghatamkan minhaj dengan faham dan mengamalkan bidayatul hidayah, maka dia berhak menyandang gelar al-habib. Nah, kita panggil Habib Jindan sudah layak, ya. Habib Ahmad sudah layak karena mereka ahli ilmu. Nah, tapi kalau yang tidak ahli ilmu cukup panggil asy. Itu ketentuan di Hadramaut, tapi di Indonesia jangan deh, ntar pada ngambek ya. Jangan deh, ikutin aja deh. Nah, kalah jangan Baik. Itu sejarah tentang panggilan habib ataupun syekh ataupun sayyid atau syarif. Nah, dulu malah keluarga Nabi Muhammad SAW itu zaman Sayyidina Harun al-Rashid kalau nggak salah, beliau meminta keluarga Nabi Muhammad itu memakai pakaian khusus, kayak misalnya imamahnya hijau, ya, kayak abri gitu kan, pakaian khusus orang tua nih, abri. Nah, akhirnya ada ulama yang protes, kenapa dikasih tanda keluarganya Nabi? Enggak perlu dikasih tanda karena cahaya Nabi Muhammad terpancar dari wajah mereka. Nah, dicopotlah tanda tersebut sehingga mereka mengenali keluarga Nabi SAW dengan raut wajah. Jadi yang dikira yang mancung itu pasti habib, yang pesek bukan habib. Biar ada yang pesek kelihatan kalau dia habib. Biar mancung kelihatan dia bukan habib. Nah, ini dengan dawi, dengan rasa, bukan dengan ilmu. Nah, ini dengan rasa ketawa. Banyak kan orang sekarang yang aslinya dari Ambon, ini mancung loh, akunya habib, bilangnya al ini al itu, padahal kok ketahuan. Memang itu semua palsu, ketahuan. Terlebih dengan terjaganya nasab keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lihat orang Arab pasti habib, enggak. Orang Arab ada 5. Ya, jangan kayak orang awam di luar sana. Oh, orang Arab tuh habib tuh pada ke puncak. Beda ya. Nah, jangan disamain. Nah, kalau di TV kan mereka kan asal tahu Arab berarti habib berarti Arab. Enggak setiap Arab itu habib, dan habib aslinya dari Arab. Tapi kami dididik oleh kakek moyang kami, di mana kalian dilahirkan, disitulah negerimu. Di mana kalian dilahirkan, disitulah negerimu. Makanya Ahlul Bait Nabi Muhammad tidak ada satupun yang mendukung orang penjajah, dan tidak ada satupun yang keluar dari Indonesia ketakutan dengan para penjajah. Semua berjuang bersama Indonesia. Karena melihat hal tersebut sehingga Soekarno menulis bahwa orang Arab adalah pribumi. Ya. Kalau orang Cina zaman Soekarno, bukan sekarang ya. Ada orang Cina ngamuk lagi Cina. Di zaman Soekarno Cina bukan zaman Soeharto bukan pribumi. Nah, zaman sekarang kata udah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq yaktahilu bimimi Muhammad. Dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bercelah dengan mimnya Muhammad. Maksudnya apa? Begitu muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau langsung mengatakan marhaban bi habibi wa qurrat aini Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tahir bimim Muhammad. Dan kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, siapa yang mengamalkan itu insyaallah tiap adzan diamalin matanya enggak bakal sakit. Matanya enggak bakal. Kemudian ada riwayat juga bahwa Nabi Adam ya begitu minta sama Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa an taghfira dhanbi. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad hendaknya engkau memaafkan dosa. Akhirnya panjang ya. Dari mana engkau tahu Muhammad? Tatkala engkau menciptakan aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di tiang-tiang arsy, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tidak mungkin kau dampingkan sebuah nama kecuali nama tersebut adalah orang yang paling kau cintai. Allah kasih tahu dia adalah cucumu, ya, akan lahir nanti setelahmu. Siapa yang beriman kepadanya, walhasil panjang hadisnya, maka diampunilah Nabi Adam. Setelah itu Nabi Adam mengatakan, ya Allah, tolong lihatkan aku bagaimana rupanya. Maka Allah menyuruh aku melihat kepada ibu jari. Maka diperlihatkan wajah Nabi Muhammad di ibu jari Nabi Adam, kemudian dicium oleh Nabi Adam dan diletakkan di mana. Dan Sayyidina Abu Bakar mengamalkan itu karena yaktahibu bimimi Muhammad dan diamalkan oleh salafin. Walaupun hadisnya ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan apa? Hasan, tapi intinya Ibn Taimiyah menggunakan hadis tersebut. Ya, jadi kalau misalnya mereka bilang, oh itu Ibn Taimiyah pakai itu hadis, sama. Baik. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai Sayyidina Muhammad kita bahas wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang ditanya? Cara menyikapi ketika kadang kita suka mungkin orang bercanda atau serius kita nggak tahu, tapi ketika dia menyebut kita dengan bukan yang nggak pantas semacam di diri kita, contoh karena kita dekat sama ADB, kemudian dia bilang ke kitanya ini bukan, terus dia bilang begini, itu sikap kita bagaimana? Nabi diingetin bahwa kita bukan seorang Habib, kasih penjelasan siapa itu Habib, dan andai kata dia mengatakan Habib itu kan artinya kekasih, ya sah-sah aja dong. Memang Habib itu artinya kekasih, Sayyid itu artinya tuan. Tapi setiap kalimat yang sudah dipatok oleh para ulama, disepakati oleh para ulama, nggak boleh dirobek. Dalam kalimat Al-Habib, As-Sayyid untuk keturunan Nabi, ini semua orang tahu. Maka orang lain nggak boleh memakainya, karena memakainya berarti merobek kesepakatan ulama, dan ini hukumnya haram. Bagaimana firman Allah, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu minal huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Siapa orang yang berpaling dari pendapat Nabi Muhammad SAW setelah Allah terangkan dengan rinci, atau dia tidak mengikuti
jalannya orang mukminin, para ulama, sahabat, ahlul bait Nabi sallallahu. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarin, kami ulur mereka. Wa nuslihi jahannam. Tapi kami akan nyemplungkan dia ke neraka. Jahannam wasa'at masira, dan itu tempat kembali yang buruk. Walhasil kayak kalimat masjid, apa artinya masjid? Tempat sujud. Tapi nggak boleh jalanan kita bilang masjid nih bisa buat sujud nih kan? Apa boleh? Rumah kita bilang ini masjid menjadi wakaf. Karena ini kalimat sudah disepakati oleh ulama, masjid itu adalah wakaf karena Allah. Artinya ada orang bercanda misalnya, rumah gue ini masjid juga, masjid nih wakaf langsung. Apakah bercanda? Ambil suratnya ganti. Makanya hati-hati. Karena ini kalimat sudah disepakati. Apa arti masjid? Tempat yang diwakafkan untuk ibadah. Itu artinya. Gak boleh dimain-main. Kalimat habib untuk ahlul baitin Nabi SAW gak boleh dipakai untuk orang lain. Karena banyak arti kekasih seperti Khalil bisa. Kenapa tidak digunakan? Atau dengan kalimat Habibi, ya nggak masalah. Tapi Al-Habib nggak boleh. Jelasin sama mereka. Mungkin mereka apa maksudnya nyinggung, ada yang maksudnya bercanda, ada yang alhasil dengan niatnya masing-masing. Intinya tugas kita menyampaikan yang hak, hidayah dari Allah. Kalau masih tetap ya jangan diambil, jangan dihirau orang seperti la khaira fi. Ada kebaikan pada. Ada lagi, satu lagi. Yang pertama, ini soal bukan pesanan kan? Yang ada di TV kan? adakah ada sholawat dan berzikir? Dan yang kedua, kitab apa yang harus dihantarkan oleh seorang sayyid apabila sebelum 40 tahun dia bisa disebut sebagai murid? Sama. Ada sholawat, ada berzikir, sama sebenarnya dengan ada qiraatul Quran, ya. Ada wudhu istiqbalul qiblah. Ini ada semua, zikir kepada Allah dengan khusyuk. Itu semua. Tapi bukan berarti harus demikian. Khususnya sholawat. Sholawat kepada Nabi Muhammad kapanpun, dimanapun, lagi apapun, sunnah dan pasti diterima. Pasti diterima. Beda dengan zikir yang lain. Kalau karena riya kayak dipuji orang nggak diterima sama. Tapi sholawat biar kita riya dikasih pahala, diterima sama. Tapi jelas kalau yang riya sama yang ikhlas sama, dapatnya 10 kali lipat, 10 rahmat. Ya, tapi yang ikhlas rahmatnya rahmat benar-benar, istilahnya dolar. Kalau yang ini rahmat tapi rupiah, ya 10 rupiah sama 10 dolar bandingnya jauh dekat. Ya, sama-sama 10 tapi beda arti. Makanya adab itu penting, tapi jangan diharuskan. Kalau kita zikirnya, ya baca Quran, riya, nggak diterima. Kalau salawat, mau nampil pun suaranya dapat pahala. Biar niatnya biar dipuji. Hanya satu ibadah yang riyanya diterima sama Allah, yaitu salawat kepada Nabi. Dapat pahala diterima sama Allah. Karena dalam ayat tersebut dengan taukid, innallaha, sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan kita penyebabnya, lidah kita yang Allahumma salli ala Muhammad, dan Allah pasti bersalawat kepada Nabi Muhammad.
memahami jelasnya dasar akidah ya, dasar akidah seperti akidatul awam minimal jauharat tauhid mereka sudah paham. Dan yang ketiga bidayatul hidayah telah diamal. Nah, mengamalin bidayatul hidayah dalam tasawuf, mengenal dasar akidah dan menghatamkan manhaj dalam fikih. Menghatamkan ma'al faham, bukan hatam doang. Kalau hatam doang gampang ya. Hatam ma'al boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa laqad ashhadu an man awsafu wa al-qulub al-hayyul ashjana wallahu kadna alayhi fama yusa'idu minna wa yakunu zanana lakinna hubban bis-sarairi kad-da'ani madhi safwati rabbina wa hadana
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Al-Fatihah. Abdul Rahman Ghaib. Ahmad Rizki Ginanjar. Enggak ada tidak Ghaib. Alfian Asep Khairuddin